Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu Jalla Jalaluhu telah berfirman dalam ayatnya yang agung dalam surah An-Nisa ayat ke-19 pada penggalan ayat yang berbunyi fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang artinya kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, hunna, para istri-istri, para istri, maka bersabarlah, fa'asa, karena mungkin antakrahu syai'a, kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan pada istri padanya kebaikan yang banyak. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan adab yang begitu luhur di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian yang sebenarnya bila seorang suami dibutakan oleh kesempurnaan, maunya istri sempurna dari segala arah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepadanya bahwa itu hal yang mustahil. Istri kita sekalipun pengajar agama, dia manusia. Dan manusia itu, kata Allah, wa kanal insan dhaluman jahula. Yang namanya manusia pasti punya beberapa bagian dari kezaliman, suka berbuat salah, dan juga berbuat hal yang bodoh. Yang namanya manusia. Jadi bagaimanapun istri kita dipanggil oleh teman-temannya sebagai seorang yang pandai, pengajar agama, ini manusia. Apalagi istri-istri umumnya, istri kita semua ini umumnya, ya mereka adalah seorang yang punya kekurangan sebagaimana kita, ya, kami dan Anda semua punya kekurangan. Dan gak mungkin kita dituntut untuk sempurna, dan belum mampu kita untuk mewujudkan kesempurnaan pada diri kita, maka jangan pernah kita memaksa untuk menuntut kesempurnaan pada istri kita. Sehingga artinya kita akan mendapati kekurangan pada dirinya sebagaimana ada banyak kekurangan pada diri kita. Lalu kalau sudah seperti ini, setiap masing-masing kita punya kekurangan, maka sudah tidak pantas kita mengeluhkan kekurangan orang lain sementara kita punya kekurangan yang juga, ya, pantas untuk dikeluhkan. Maka bukan saatnya kita mengeluh. Berarti ini bukan waktu untuk mengeluh, menyesali, bukan. Tapi untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, adab yang luhur,
yang Allah Subhanahu wa taala rekam, abadikan dalam ayatnya yang mulia ini. Fa in karihtumuhunna. Jika kamu ya tidak menyukai sesuatu, seakan Allah mengisyaratkan pada suatu saat kamu akan mendapati istrimu dalam kondisi yang tidak kamu sukai. Ya, hadis pun menyinggung hal tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak sepantasnya seorang mukmin yang dia ada iman dalam hatinya, dalam dirinya, kemudian mengeluhkan, ya, membenci, bahkan sampai meninggalkan mukminah, wanita yang mukminah juga. Sang suami yang mukmin, kata Allah, kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ya meninggalkan istrinya yang mukminah. Ingkariya minha khuluqan, hanya gara-gara tidak suka dengan beberapa tingkah lakunya. Sekalipun banyak tingkah lakunya yang tidak kita sukai, maka mesti atau sudah ada kelaziman, ada satu dari banyak tingkah laku yang tidak kita sukai, satu tingkah laku, satu kelakuan kondisi istri kita yang membuat hati kita menyenanginya. In kariha minha khuluqan, seandainya dia tidak suka banyak akhlak-akhlaknya yang tidak baik darinya, ya, radiya minha akhar, tentu masih ada satu akhlak, ada beberapa akhlak yang dia ridho terhadap akhlak tersebut. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita lihat kepada yang kita ridhoi untuk meninggalkan kepada akhlak-akhlak buruknya, agar tidak menjadi tempat keluhan. Ya, memang menjadi tempat perbaikan, tarbiyah, islah, pendidikan, tetapi bukan untuk dikeluhkan, lalu dipermasalahkan, lalu dipertengkarkan. Tidak. Tapi kata Rasulullah, radiyah, Anda masih punya satu peluang untuk ridho, kan ada satu akhlak atau beberapa akhlak, bahkan sebagian istri masih punya banyak akhlak yang mulia yang disenangi oleh suaminya. Hanya beberapa karakter, kebiasaan yang buruk yang tidak disukai oleh suaminya tersebut. Hanya beberapa. Apalagi yang seperti itu. Maka kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau seandainya memang ada sesuatu yang sebenarnya tidak Anda sukai, ya, ada satu kelakuan istri yang tidak Anda sukai, ada satu hal yang Anda tidak sukai daripada istri Anda, ya, maka kata Allah, bersabarlah. Maksudnya apa? Maksudnya apa bersabar ini? Maksudnya bersabar ini, berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, yanbaghi lakum ayyuhal azwaj an tumsiku zawjatikum ma'al karahati lahun. Perhatikan. Maksudnya Anda bersabar, gaidlah, rangkullah istri Anda yang punya kekurangan sebagaimana Anda, ya, erat-erat, ya, pertahankan. Bersamaan ada rasa tidak suka dalam diri kita darinya pada diri istri kita. Kata Allah, ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Ya, padahal bisa jadi Allah menjadikan, ya, apa yang kamu lihat tidak suka, tidak kamu senangi, kebaikan yang banyak. Tuh, Allah mengajarkan kepada kita satu akhlak yang mulia. Untuk melihat kepada titik yang terang, yang benar baik, hal yang positif, hal yang murni kebaikan. Walaupun di samping itu ada kekurangan, keburukan. Kata Allah, ya, bersabarlah. Ma'al karaha, memang tetap ada yang kita tidak suka, tapi pegang, pertahankan,
hubungan suami istri ini, kekeluargaan kita. Karena Allah menerangkan barang siapa yang bersabar, fa'asa, kata Allah, mudah-mudahan atau padahal tatkala seseorang tidak menyukai sesuatu, Allah bisa saja menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada sesuatu tersebut. Maka pertahankan yang tidak kita sukai itu. Pertahankan istri kita dengan sesuatu yang kita ada beberapa yang tidak kita sukai. Karena kata Allah, fa inna fi dzalika, karena kata Syekh Muhammad As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, fa inna fi dzalika khairan katsira. Karena sesungguhnya dalam hal tersebut bersabar, mempertahankan istri yang punya kekurangan sebagaimana kita punya kekurangan, ada banyak kebaikan. Yang pertama, perhatikan. Ini yang membuat kita lega. Wahai para suami, kita mempertahankan istri kita yang ada kekurangan atau banyak kekurangan, itu imtisal amrillah. Anda sedang menjalankan perintah Allah. Karena Allah di sini mengisyaratkan, ya, Allah mengisyaratkan untuk mempertahankan. Oleh karenanya Allah menonjolkan, bisa jadi yang tidak kamu sukai tapi kamu pertahankan, ada banyak kebaikan. Berarti Allah sedang menitik beratkan untuk mempertahankan dengan ada hal-hal yang dari istri kita yang tidak kita sukai. Atau sebaliknya, untuk mempertahankan suami-suami yang punya banyak kekurangan, wahai para istri. Karena di dalam hal tersebut, imtisal amrillah, ada namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kebaikan yang bisa terwujud dari kesabaran seorang suami atau istri, ya, dari pasangannya, atau dari akhlak, karakter, kebiasaan pasangan yang tidak baik, ya, menerima wasiat Allah. Anggaplah ini wasiat Allah. Allah terangkan kepada kita, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullah. Allah yang menjadikan. Mungkin dalam zahir kita, mata kita melihat hanya keburukan. Bagaimana kita bisa mempertahankan istri yang ada keburukannya, ada kejelekannya? Anda melihat dengan kacamata Anda. Tapi yang menjadikan kebaikan itu bukan mata Anda. Yang menjadikan kebaikan itu adalah Allah. Allah mengatakan, wa yaj'alullah. Allah yang menjadikannya. Allah mampu atas segala sesuatu. Wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah mampu untuk menjadikan pada istri Anda yang ada kekurangannya kebanyakan. Kebaikan yang banyak. Jadi ingat, Anda cuma lihat dengan mata Anda, ada kekurangan. Tapi Allah yang merubah dan mengatakan ada banyak kebaikan. Siapa yang akan kita ambil? Pengaruh dari pandangan kita yang sederhana, yang banyak kekurangan ini. Atau penilaian Allah yang menjadi saran Allah, yang menjadi wasiat Allah. Bahwasannya pada diri seorang istri yang ada kekurangannya, kata Allah, apabila kita bersabar, maka Allah bisa jadikan ada banyak kebaikan di dalamnya. Ini wasiat, terimalah. Dan siapa yang menerima wasiat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Karena tidaklah Allah berikan wasiat, melainkan itu yang terbaik untuk seorang makhluk di dunianya dan di akhiratnya. Kemudian yang ketiga, di antara kebaikannya adalah karena berhubung ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Ya, mendapatkan satu hal yang buruk dari pasangan kita. Merupakan sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa, maka tatkala kita berusaha bersabar menerimanya, itu nampaknya atau rupanya kita sedang memaksa jiwa kita, ya, untuk berlatih mujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat, bertahan, bersikap teguh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah. Dan mujahadah ini bisa jadi seumur hidupnya. Karena bisa jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala sengajakan, Allah takdirkan bahwa sikap dari istrinya atau kebiasaan dari suaminya yang buruk tidak berubah-ubah. Tapi itulah bentuk dari mujahadah. Kalau seandainya ini tidak ada, maka tidak akan ada mujahadah dalam ketaatan. Dan kita bisa dianggap sebagai sungguh-sungguh apabila ada beban, ada namanya rintangan,
Dan rintangan itu adalah bentuknya kebiasaan, karakter yang buruk dari pasangan kita. Dan ini bisa berlangsung seumur hidup. Dan bisa juga mungkin tidak seumur hidup. Allah rubah, Allah beri taufik, Allah rubah menjadi baik. Menjadi kembali ya, memiliki kebiasaan yang baik yang kita sukai. Tapi seandainya pun tidak Allah ya, rubah kebiasaannya, ingatlah saudara-saudaraku, saudara-saudariku sekalian, para suami, para istri, itulah mujahadatun nafs. Itulah yang disebut dengan kesungguhan dalam beribadah seumur hidup kita. Dan itu kebaikan. Itu kebaikan. Karena apabila dalam masalah sholat, kita mujahadatun nafs, kita menekan jiwa kita, menahan dan mengurung jiwa kita untuk dalam ketaatan hanya beberapa menit. Sholat. Sekarang kita mengurung dalam ketaatan Allah. Mengurung jiwa ini dalam ketaatan Allah seumur hidup. Bukankah ini keistimewaan? Maka coba nikmati. Coba resapi bahwa bersabarnya kita adalah bentuk mujahadatun nafs fi ta'atillah. Ya, pengorbanan jiwa di jalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian yang keempat adalah agar jiwa ini yang lemah, yang banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna, jauh dari kesempurnaan. Ini paling tidak memiliki kesempatan untuk berakhlak yang mulia. Dengan bersabar dengan kekurangan pasangannya. Bersabar terhadap kekurangan, keburukan yang ada pada pasangannya. Ini akhlak mulia. Dan ini kesempatan. Dan jiwa sangat butuh untuk dilatih. Dibiasakan berakhlak mulia. Daripada jiwa yang justru malah menelantarkan kesempatan yang mulia ini. Untuk melatih diri menjadi pribadi yang punya akhlak mulia ini sangatlah berat perkaranya. Ya. Waktunya membutuhkan atau membutuhkan waktu yang panjang, tidak sebentar. Maka seandainya kita setelah menikah, baru 1 menit setelah akad, atau baru beberapa menit setelah akad, atau setelah 1 hari setelah akad, kita mendapati kekurangan ada pada pasangan kita, maka bersyukurlah. Karena ini kesempatan kita untuk berakhlak mulia, untuk melatih diri. Ya, berhari-hari kita akan menemui hal-hal yang buruk itu. Hal-hal yang tidak kita sukai. Maka di situnya kita akan berhari-hari berlatih berakhlak mulia. Allahu Akbar. Bersyukur kepada Allah. Kesempatan yang luas. Selanjutnya adalah apabila saudara-saudari sekalian bersabar dengan kekurangan yang ada pada pasangannya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin melihat hambanya yang baik kemudian membalasnya dengan kebaikan yang serupa, menjadikan istrinya, suaminya, pasangannya yang punya keburukan menjadi punya banyak kebaikan. Yang awalnya mungkin tidak disukai, menjadi hal yang paling disukai. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang realita, yang fakta, yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Ini adalah hukum dunia. Sunatullah. Ya. Sehingga seorang syair pernah mengatakan, jangan pernah kamu terlalu mencintai seseorang
Karena bisa jadi orang yang kamu terlalu cintai pada suatu saat menjadi orang yang kamu benci. Dan sebaliknya, jangan pernah membenci seseorang berlebihan. Karena bisa jadi orang yang pernah kamu benci menjadi orang yang kamu paling sukai. Ini sunnatullah, ini hukum dunia. Jadi bersabarlah. Untuk waktu yang Allah paling tahu kapan yang terbaik untuk kita. Bersabarlah. Tahan. Pertahankan kebaikan rumah tangga ini. Ya, jangan pernah putus asa hanya cuma ada rintangan yang sebenarnya bisa berwujud baik atau bisa berubah atau dibalik rupanya oleh Allah menjadi sebuah kebaikan, murni kebaikan. Bersabar. Ya. Kemudian selanjutnya di antara kebaikan-kebaikan tatkala kita bersabar bisa jadi fa'asa an taqru syai'a wa yaj'alu fi khairin katsira. Kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah ternyata menjadikan yang tidak kamu sukai menjadi sebuah kebaikan. Ternyata lahir dari istri kita ini, yang kita tidak sukai pada beberapa kebiasaan buruknya, lahir darinya seorang anak yang soleh, yang Allah takdirkan soleh dan bermanfaat untuk masyarakatnya. Dan itu kebaikan yang banyak. Bisa jadi. Dan mungkin sekali Allah mengatakan, menjadikan hal tersebut, menakdirkan hal tersebut. Dan ini sebagaimana yang disinggung Al-Imam As-Sa'di dan tafsirnya, wa rubbama ruziqa minha waladan atau razaqa minha waladan. Allah memberinya rizki dari seorang istri yang demikian atau pasangan yang demikian, seorang anak yang saleh, waladan salihan, nafa'a walidayhi, yang memberikan manfaat untuk orang tuanya, bahkan kepada umat Islam secara keseluruhan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ya, perhatikan, wahada kulluhu, memang mempertahankan pasangan yang punya kekurangan, ya, mempunyai keburukan, kejelekan karakter, bahkan kejelekan dalam agama, ya, hal-hal yang tidak disukai, ini dengan catatan wahada kulluhu ma'al imkani bil imsak, selama masih sangat mungkin dan bisa untuk dipertahankan. Dan tidak ada hal-hal yang membahayakan jika mempertahankannya. Maka kita diwasiatkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini untuk bersabar dan mempertahankan istri atau pasangan atau suami, pasangan kita semua yang demikian keadaannya. Ya. Bukan berarti kita mewajibkan, ya, dalam kondisi apapun, tidak. Kita mewajibkan dalam kondisi yang masih mendatangkan maslahat. Yang maslahatnya masih rojih, masih dominan keberadaannya di tengah-tengah keluarga tersebut, apabila suami istri tersebut, ya, masih bisa saling memperbaiki satu sama lainnya. Adapun apabila tidak memungkinkan dan memang harus kemudian saling melepas satu sama lainnya, maka ini pun diperbolehkan. Ini pun diperbolehkan. Karena bisa jadi dengan berpisah ada maslahat yang lebih besar. Demikian, ya, wasiat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat masih ada banyak kebaikan, maslahat yang besar untuk agama ini, terlebih untuk keluarga kita, ya, dan kita masih mungkin sekali bersamanya, hanya beberapa hal yang tidak kita sukai, maka hendaknya kita memperhatikan bahwa tatkala kita bersabar, Allah jadikan ada banyak kebaikan di baliknya. Allah akan jadikan ada banyak manfaat di baliknya, ada banyak faedah, segudang hikmah di balik sesuatu yang mungkin dengan kelemahan diri kita memandangnya tidak mengenakan, ya, tidak menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar, bimbingan dan hidayah serta taufik untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pasangan kita. Kita punya banyak kekurangan, semoga Allah mengampuni kekurangan kita.
Pasangan kita punya kekurangan, semoga Allah mengampuni kekurangan pasangan kita. Sehingga kita semua dibukakan, dilapangkan dadanya untuk bisa saling memahami dan menjemput sakinah, mawaddah, dan rahmat dalam hidup berumah tangga ini. Aqulu hadzal qaul. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.